Sepak bola adalah soal gol, dan gol biasanya jadi tolak ukur pertama kehebatan setiap pemain. Musim 2024-2025, sepatu emas Eropa sudah direbut Kylian Mbappe. Tapi musim ini perburuan makin panas. Semua striker menggila berebut status monster gol paling haus darah 2025-2026. Ada banyak striker menjanjikan di luar sana, tapi cuma segelintir yang punya naluri predator sejati. Abaikan dulu rumus poin rumit. Berkaca dari gol-gol gila musim 2025-2026, siapa kandidat terbaik untuk jadi raja? Dari Haaland yang lari bakteng hingga Mbappe yang selalu tembus celah sempit. Starting level list akan bedah 8 monster paling siap menggondol sepatu emas plus rahasia kenapa mereka layak. Siapa yang akan jadi raja baru? Stay tune karena perburuannya baru dimulai. Joaquin Paniselli. Ligue 1 mungkin selama ini identik dengan nama yang itu-itu saja. Namun musim ini ceritanya berbeda. Seorang talenta dari tanah Cordoba mengguncang kasta tertinggi Prancis. Berdiri dengan tinggi 190 cm, Joaquin Paniselli punya gaya naluri mencetak gol yang puas dan layak diperhitungkan sebagai salah satu elit Eropa. Pemain kelahiran 7 Oktober 2002 punya gaya main persilangan antara Lautaro Martinez dan Patrick Schick. Paniselli punya keahlian duel udara didukung oleh postur tinggi menjulangnya. Tapi di sisi lain, striker berusia 23 tahun punya permainan khas Lautaro, pencari ruang dan pandai memanfaatkan setiap celah pertahanan lawan. Musim ini penyerang Starsbro sudah mengoleksi 9 gol di kompetisi Ligue 1. Salah satu golnya ia lesakkan ke gawang penguasa Prancis, Paris Saint-Germain. Statnews mencatat rasio gol Paniselli adalah 0,82 per laga. Statistik itu menempatkannya sebagai salah satu striker elit Eropa, bahkan lebih baik dari kompatriotnya Julian Alvarez. Franculino Ju. Setiap kali pembahasan soal striker elit, pikiran kita pasti selalu melayang ke 5 liga elit Eropa. Nah, nama yang satu ini datang dari liga yang jarang kena sorot, Superliga Denmark. Lebih tepatnya dari Michelin. Seorang striker jebolan Akademi Benfica asal Guinea-Bissau bernama Franculino Ju. Berdiri dengan postur 186 cm, Ju adalah seorang striker lincah, punya kecepatan kilat dan tangguh selayaknya seekor bulldog. Ju tidak punya panggung setenar 5 liga top Eropa untuk membuktikan kelasnya. Lesakkan 12 gol dari 12 laga bersama raksasa Denmark sudah cukup membuktikan kalau pemain kelahiran 28 Juni 2004 adalah talenta spesial. Menurut sejarah, belum pernah ada pemain dari Superliga Denmark menggondol penghargaan sepatu emas Eropa. Namun dengan rata 1 gol setiap 1 pertandingan, Ju adalah salah satu kandidat terkuat. Rumornya pemain yang satu ini bahkan sudah dilirik banyak klub raksasa termasuk Bayern Munchen dari Jerman. Ayase Ueda. Perburuan sepatu emas Eropa setiap tahunnya memang didominasi nama-nama tenar dari benua biru. Namun bukan berarti talenta benua lain tidak bisa bersinar, termasuk talenta-talenta Asia. Ayase Ueda siap mematahkan dominasi itu. Jebolan Akademi Kashima Antlers kini menjadi predator baru di The Kuip bersama klub Belanda Feyenoord. Jadi divisi musim 2025-2026 benar-benar menjadi panggung aksi buat Ueda. Ueda yang dibeli cuma seharga 8 juta euro pada tahun 2023 kini bertransformasi menjadi predator mematikan. Pemain kelahiran Mito, Jepang telah mengoleksi 13 gol. Yang meninggalkan semua striker lain seperti Erling Haaland mendominasi catatan gol di Premier League. Pelatih Cercle Brugge, Jimmy the Wolves yang dahulu pernah melatih Ueda mengatakan Ueda adalah striker komplit. Lincah, eksplosif, dan punya finishing mematikan.
seperti seorang samurai yang piawai menggunakan katananya. Posturnya cuma 182 cm. Tapi soal gaya bermain, Ueda tak salah disandingkan dengan penyerang elit lain termasuk Haaland. Mason Greenwood. Bayang-bayang masa lalu kelam tidak membuat Mason Greenwood kehilangan sentuhannya. Di bawah polesan Roberto De Zerbi, Greenwood bak seekor phoenix yang bangkit dari abunya sendiri. Pemain kelahiran Bradford, Inggris ini menjadi pemain kunci Olympique Marseille yang kini bercokol di peringkat kedua Ligue 1 2025-2026. Tercatat Greenwood sudah memainkan 10 pertandingan bersama Marseille, mencetak 7 gol dan 3 assist. Pemain yang berposisi sebagai winger sementara duduk di urutan ketiga daftar pencetak gol terbanyak Ligue 1. Rata-rata golnya ada di angka 0,7 gol per laga. Dan itu menempatkannya di urutan ke-8 striker dengan rata-rata gol terbaik di 5 liga top menurut StatMuse. Greenwood punya gaya main yang eksplosif, lincah, serta punya akurasi cukup jitu. Profil demikian membuat De Zerbi memberinya peran menyisir sisi kanan penyerangan Marseille sambil kadang diminta untuk ciptakan celah di tengah. De Zerbi sangat menyukai Greenwood dan bukan tak mungkin Greenwood akan membalasnya dengan sepatu emas. Julian Alvarez. 75 juta euro adalah mahar yang rasanya terlalu murah untuk talenta sekelas Julian Alvarez. 2 musim lalu Alvarez adalah cadangan tak berguna dalam skuad Manchester City asuhan Pep Guardiola. Tapi lihatlah seperti apa dia sekarang. Alvarez menjadi pilar andalan Atletico Madrid, game changer sekaligus striker produsen gol utama Cole Conneros. Simeone adalah pelatih yang dikenal sebagai tukang jagal. Oleh karena itu, setiap pemain yang masuk ke dalam tim asuhannya juga perlu memiliki profil serupa. Alvarez juga demikian. Selain punya finishing berkelas, Alvarez juga suka kerja keras, menjadi pressure buat lawan, menekan hingga buat panik setiap pemain yang ia hadapi. Bicara soal statistik, Alvarez kini telah mengoleksi 7 gol buat Atletico di musim 2025-2026. Statistik ini menempatkan Alvarez di urutan kedua top scorer sementara La Liga, tepat di bawah Kylian Mbappe. Rata-rata golnya yang berada di angka 0,64 gol per laga menempatkan Alvarez di urutan 10 besar striker paling efisien 5 liga top. Kylian Mbappe. Masuklah ke 3 besar. Kylian Mbappe rasanya pantas untuk kembali memenangkan sepatu emas Eropa musim 2025-2026. Semakin lama Mbappe mengenakan kostum putih khas Real Madrid, semakin berambisi dirinya mencetak banyak gol. Setelah diperkenalkan sebagai nomor 10 baru Madrid, Mbappe semakin garang di depan gawang lawan. Tidak perlu ditanya lagi seperti apa gaya main Mbappe. Kecepatan dan kelincahan menjadi 2 senjata andalannya dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan. Di sisi lain, naluri, insting, dan akurasinya dalam mencetak gol juga menjadikannya nama elit dalam daftar striker dunia. Total 13 gol sudah dilesakkan penyerang andalan timnas Prancis. Catatan yang sungguh menarik karena Mbappe mencatat itu cuma dari 11 pertandingan. StatMuse mencatat rata golnya adalah 1,18 gol per laga. Torehan itu seolah menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Mbappe masih layak mempertahankan tahtanya sebagai striker paling ganas Eropa. Harry Kane. Kini di urutan kedua muncul nama besar yang selalu menghantui kompetisi tempat ia bermain, Harry Kane. Monster berpostur 188 cm hijrah ke Bundesliga hanya untuk mencari lumbung gol baru. Musim ini Kane membantu Bayern catatkan raihan sempurna, menang 9 kali dari 9 laga di Bundesliga. Kane punya gaya bermain yang sulit dimengerti lawan-lawannya. Ia bukan cuma seorang striker, melainkan seorang playmaker yang kadang juga ikut turun membantu pertahanan. Setiap sentuhannya membuat lini pertahanan lawan seperti larut dalam mimpi buruk.
Efektivitas golnya adalah yang terbaik di seluruh Eropa. Di Bundesliga saja, Kane sudah mengemas 12 gol hanya dari 9 laga. Koleksi keseluruhannya, Kane sudah mengepak 22 gol hanya dari 15 pertandingan. Rata-rata di Liga, Kane membukukan 1,33 gol per laga dan itu adalah yang tertinggi di 5 Liga top. Catatan ini membuat Kane layak menggeser Mbappe sebagai pemegang sepatu emas Eropa. Erling Haaland. Puncak daftar kandidat peraih sepatu emas musim ini datang dari sesosok makhluk dingin dan mengerikan bernama Erling Haaland. Dengan postur 194 cm, Haaland seolah dirancang bak mesin atau robot pencetak gol. Ia seperti tak kenal rasa lelah, selalu menebar ancaman di Premier League. Haaland punya gaya main menakutkan, nyaris tak punya titik lemah. Diajak duel udara dia bisa menang, dipaksa dribble juga menakutkan, apalagi diajak adu sprint. Melihat statistiknya saja, kita sudah bergidik ngeri. Saat striker-striker IPL yang lain baru mengemas 6 gol, Haaland sudah berlari cetak 13 gol dari 10 laga. Faktanya, 26 gol sudah lahir dari kaki Haaland baik untuk City maupun untuk timnas Norwegia di musim ini. Ia punya rata-rata gol 1,3 gol per laga, 0,3 gol lebih sedikit dari Harry Kane. Namun kalau melihat statistiknya yang mirip seperti seorang cyborg, Haaland rasanya pantas disebut kandidat terkuat pemenang sepatu emas Eropa musim ini. Dari underdog Denmark hingga predator mengerikan Manchester City, kita tahu perburuan sepatu emas 2025-2026 akan berjalan panas. Tahta Mbappe sebagai striker paling ganas Eropa kini diguncang. Tapi menurut football lover, siapa yang akan menggeser Mbappe? Ramaikan perburuan ini di kolom komentar. Haaland juara, Kane balas dendam, atau Mbappe yang akan bertahan? Tulis di bawah. Tekan like kalau suka videonya, subscribe Starting Level List dan aktifkan lonceng, karena list-list keren lainnya sudah menanti untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.